Selamat siang, perkenalkan nama saya Grindior dengan NIM 21-2020-338. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai komunikasi bisnis dalam konteks budaya. Sebelumnya izinkan saya untuk menampilkan share screen PPT saya. Komunikasi dalam organisasi. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan seseorang atau sekelompok orang untuk berintegrasi dalam kehidupannya. Oleh karena itu, manusia membutuhkan komunikasi. Dalam berintegrasi, manusia membentuk kelompok-kelompok tertentu yang mempunyai pembagian pekerjaan yang jelas atau organisasi. Oleh karenanya, penting untuk mengerti bagaimana berkomunikasi dalam sebuah organisasi agar tujuan organisasi tersebut dapat tercapai dengan baik. Organisasi. Organisasi sendiri merupakan suatu kumpulan atau sistem individual yang melalui suatu hierarki atau jenjang dan pembagian kerja, berupaya mencapai tujuan yang ditetapkan. Karakteristik organisasi. Organisasi tersendiri juga memiliki beberapa karakteristik yang akan saya tampilkan. Ada 6 karakteristik organisasi. Yang pertama yaitu adanya pembagian tugas dan tanggung jawab. Yang kedua, adanya pusat kekuasaan. Yang ketiga, adanya substitusi sumber daya manusia. Yang keempat, adanya ketergantungan antar anggota organisasi. Yang kelima, adanya interaksi yang berulang-ulang. Yang keenam, adanya koordinasi antar komponen. Organisasi juga memiliki beberapa tipe. Berikut saya akan menampilkan 4 tipe organisasi. Yang pertama yaitu organisasi bisnis. Tujuan utamanya yaitu mencari keuntungan ekonomi. Yang kedua, organisasi nirlaba atau non-laba. Organisasi yang tidak berorientasi pada laba. Yang ketiga yaitu badan usaha milik negara atau BUMN, yaitu suatu perusahaan yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintahan. Yang keempat, koperasi, organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Ini memiliki karakteristik utama yaitu user-owned oriented firm. Berikutnya ada fungsi komunikasi dalam organisasi. Organisasi itu memiliki 4 fungsi komunikasi. Yang pertama itu fungsi informatif. Nah, orang-orang dalam tataran manajemen itu membutuhkan informasi untuk membuat suatu kebijakan organisasi ataupun guna mengatasi konflik yang terjadi dalam organisasi. Karyawan atau bawahan itu biasanya membutuhkan informasi tentang jaminan keamanan, jaminan sosial, dan kesehatan, dan juga izin, cuti, dan sebagainya. Nah, yang kedua itu ada fungsi regulatif. Nah, fungsi regulatif ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Satu, pada semua lembaga atau organisasi, ada 2 hal yang berpengaruh terhadap fungsi regulatif ini, yaitu atasan atau orang-orang yang berada dalam tataran manajemen. Yang kedua itu berkaitan dengan pesan atau message. Yang ketiga ada fungsi persuasif. Dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Maka banyak pimpinan yang lebih suka mempersuasi atau mengajak bawahannya daripada memberi perintah. Nah, sebab pekerjaan yang dilakukan secara sukarela oleh karyawan itu biasanya akan menghasilkan kepedulian yang lebih besar dibandingkan kalau pimpinan sering memperlihatkan kekuasaan dan kewenangannya. Yang keempat, fungsi integratif. Setiap organisasi itu berusaha menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat dilaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik. Ini terdapat 2 saluran komunikasi, yaitu formal dan informal. Dalam saluran komunikasi formal itu terdapat newsletter atau buletin dan laporan kemajuan organisasi. Nah, pada informal, perbincangan antar pribadi selama masa istirahat, kerja, pertandingan olahraga, kegiatan dharma wisata.
Pelaksanaan aktivitas ini akan membutuhkan keinginan untuk berpartisipasi yang lebih besar dalam diri karyawan terhadap suatu organisasi. Komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya atau bisnis internasional ini merupakan proses pengiriman dan penerimaan pesan antara orang-orang yang berbeda latar belakang budayanya, sehingga dapat mengarah kepada perbedaan dalam menafsirkan tanda-tanda verbal dan non-verbal. Perbedaan budaya itu dapat menjadi hambatan dalam berkomunikasi yang sulit diatasi. Perbedaan budaya itu dapat dilihat dari konteks budaya, perbedaan aspek legal dan etika, perbedaan sosial, dan perbedaan tanda-tanda nonverbal. Konteks budaya. Nah, konteks budaya itu merujuk pada pola petunjuk fisik, stimulus lingkungan, dan pemahaman tersirat yang menyampaikan arti antara dua anggota dalam budaya yang sama. Dari budaya satu ke budaya yang lain, orang-orang menyampaikan arti kontekstual itu secara berbeda. Nah, konteks budaya di dunia itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu high context dan low context. Nah, high context culture itu dapat diartikan sebagai masyarakat yang cenderung menganut budaya yang kolektif, itu cenderung menyampaikan pesan itu secara berbelit-belit dengan banyak menggunakan simbol, kiasan, dan kata-kata halus yang dirumuskan sebagai high context. Berikutnya, low context culture. Masyarakat yang mengartikan dan menyampaikan pesan itu tanpa banyak basa-basi. Mereka biasanya menyampaikan lewat arti sesungguhnya tanpa kiasan atau cara yang berbelit-belit itu agar mudah dimengerti oleh lawan bicaranya. Nah, pola komunikasi seperti ini cenderung itu digunakan oleh masyarakat yang bersifat individualistis. Dalam sebuah pembicaraan, mereka itu biasanya cenderung belak-belakan, langsung pada inti apa yang ingin mereka ucapkan tanpa menyaring kata-katanya terlebih dahulu, sehingga itu terkadang membuat lawan bicaranya itu tersinggung atau sakit hati seperti itu. Nah, ini juga terdapat gambaran negara-negara yang menganut high context culture dan low context culture. Bisa kita lihat Jerman, Skandinavia, United States, Australia, Kanada, France, itu mereka termasuk dalam low context culture, sedangkan Britain, Eastern Europe, South America, Middle East atau Arab, Korea, Cina, Jepang, itu termasuk dalam high context culture. Perbedaan aspek legal dan aspek etika. Konteks budaya juga mempengaruhi perilaku legal dan etika. Perbedaan-perbedaan legas dan etika tersebut dapat terlihat dari beberapa aspek berikut ini. Pada budaya dengan konteks rendah, itu mereka mengutamakan perjanjian tertulis. Nah, contohnya itu seseorang dinyatakan bersalah pada saat dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Artinya, itu sebelum pengadilan memutuskan, tidak boleh dinyatakan bersalah. Nah, pada budaya dengan konteks tinggi, lebih mengutamakan perjanjian secara lisan. Contohnya itu seseorang dinyatakan bersalah saat polisi melakukan penangkapan sampai hakim memutuskan di pengadilan. Berikutnya, perbedaan budaya dalam konteks status sosial. Perbedaan budaya berdasarkan sosial itu terbagi menjadi 4 bagian, yaitu konsep. Yang pertama, konsep terhadap materi. Dalam konteks budaya rendah, berorientasi pada tujuan dan kenyamanan materi diperoleh dari usaha individu. Sedangkan dalam konteks budaya tinggi, mendapatkan pekerjaan itu lebih penting dibandingkan bekerja secara efisien. Yang kedua, konsep peran dan status. Dalam konteks budaya rendah, itu dapat menyapa atasan tanpa menggunakan gelar, seperti misal Bapak atau Ibu, Mister atau Miss. Nah, hubungan antara atasan dan bawahan itu bersifat terbuka. Jadi tidak terdapat perbedaan antara atasan dan bawahan. Sedangkan pada konteks budaya tinggi, menyapa pelaku bisnis atau atasan itu harus dengan gelar. Karena status sosial itu menurut mereka sangat penting. Bahkan di luar pekerjaan atau di luar kedinasan, mereka juga terkadang mengundang atasannya itu dengan gelar yang dimiliki oleh atasan mereka. Nah,
biasanya itu pada konteks budaya tertinggi itu tertutup. Atasan dan bawahan itu harus dibedakan. Cenderung ada jarak antara atasan dan juga kepada bawahannya. Yang ketiga yaitu penggunaan cara dan sopan santun. Nah, dalam konteks budaya rendah, itu memberikan hadiah kepada istri teman itu dianggap sopan dan biasa saja. Atau bahkan mencium istri orang itu sebagai ungkapan kehangatan dan persahabatan. Itu mereka menganggapnya hal itu sebagai hal wajar dan hal biasa. Nah, sedangkan pada konteks budaya tinggi, memberikan hadiah kepada istri teman itu dianggap tidak sopan. Nah, apalagi mencium istri teman, itu akan dianggap sebagai bentuk kekurangan ajaran. Atau di Indonesia itu mencium istri teman itu akan dianggap sebagai suatu pelecehan terhadap istri teman kita. Pada yang keempat yaitu konsep waktu. Nah, konsep budaya rendah itu menganggap waktu sebagai cara untuk merencanakan hasil kerja dengan efisien. Waktu diperlakukan dengan sangat berharga. Sebaliknya, pada budaya dengan konteks tinggi, cenderung tidak menghargai waktu, sehingga istilah jam karet itu merupakan hal biasa. Nah, itu seperti molor, seperti itu ya. Perbedaan tanda-tanda nonverbal. Itu terdapat 3 perbedaan. Yang pertama ada konsep ruangan. Pada budaya dengan konteks budaya rendah, ruangan kerja itu lebih tertutup karena mereka lebih sering menghargai privasi seseorang. Sedangkan pada budaya dengan konteks budaya tinggi, ruangan mereka itu lebih terbuka. Jadi atasan dan bawahan itu dapat saling melihat satu sama lain. Contohnya itu kita dapat lihat di perusahaan-perusahaan Jepang. Pada perusahaan-perusahaan itu Jepang itu sudah menetapkan konsep ruangan itu terbuka begitu ya. Jadi bawahan itu dapat melihat atasan dan juga atasan itu dapat melihat bawahan. Jadi kinerja karyawan itu bisa dibilang dapat dipantau langsung oleh atasannya seperti itu. Nah, yang kedua ada kontak mata. Pada budaya dengan konteks rendah seperti Amerika Serikat, jika seseorang tidak membalas tatapan matanya, maka dianggap orang tersebut mengelak atau tidak jujur. Sedangkan pada budaya dengan konteks tinggi, seperti di Asia dan Amerika Latin, dengan mempertahankan tatapan mata ke bawah, itu merupakan tanda penghargaan atau penghormatan. Sebaliknya, mata langsung dapat dianggap sebagai bentuk ketidaksopanan, atau cenderung kita itu akan dianggap menantang seseorang, seperti itu ya. Yang ketiga ada bahasa tubuh. Bahasa tubuh itu bisa membantu mengklarifikasi pesan-pesan yang membingungkan. Namun dalam perbedaan antar budaya, bahasa tubuh itu dapat memberikan pengertian yang berbeda. Misalnya dalam budaya dengan konteks yang rendah, mengangkat kaki ke atas meja merupakan hal yang biasa saja dan wajar. Namun dalam budaya yang konteks budayanya tinggi, hal itu dianggap sebagai bentuk ketidaksopanan atau penghinaan terhadap lawan bicara mereka. Jadi yang dapat saya simpulkan dari presentasi saya, jika kita melakukan komunikasi terhadap seseorang atau lawan bicara, kita harus memperhatikan terlebih dahulu apa konteks budaya yang akan kita pakai dalam kita berkomunikasi. Apakah kita akan menggunakan konsep budaya high culture ataupun low culture atau budaya rendah. Nah, jika kita sembarangan menggunakan atau kita sembarangan berbicara, misal kita belak-belakan, itu terkadang itu jika kita salah dengan lawan bicara kita, itu akan menyakiti hatinya atau membuat orang itu kecewa. Itu juga akan menyebabkan kejadian yang sangat fatal jika kita berkomunikasi dalam bidang bisnis seperti itu ya. Mereka cenderung juga jika mereka kecewa terhadap kita, mereka akan membatalkan beberapa kerjasama ataupun proyek yang akan diberikan kepada perusahaan kita seperti itu. Dan juga kita harus seperti tadi memperhatikan beberapa konsep yaitu seperti tatap mata, bahasa tubuh. Kita juga harus memperhatikan hal tersebut jika kita akan berbicara terhadap lawan bicara kita. Nah, mungkin demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai komunikasi bisnis dalam konteks budaya.
Mungkin saya meminta maaf jika dalam penyampaian saya masih terdapat banyak kesalahan dan mungkin menyakiti hati Anda. Sekali lagi saya mohon maaf, dan juga saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, Tuhan memberkati.